Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi qad addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu ikhwatal iman, puji dan syukur kehadirat Allah, salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan mengenengahkan sebuah pembahasan, yaitu terkait tentang hakikat daripada tauhid. Tauhid secara bahasa di dalam bahasa Arab berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Asal kata dari kata-kata wahada, tauhid, yang artinya meyakini dan mengimani keesaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah yang telah menciptakan kita dan di dalam penciptaan itu hanya Allah yang menciptakan, wahdahu, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah dalam Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu. Maka apapun dari perbuatan Allah atau yang disebut dan dinamakan di dalam ungkapan dan istilah para ulama yang terkait tentang rububiyah Allah, segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti kita meyakini Allah menciptakan kita, Allah menghidupkan kita, Allah memberikan rezeki untuk kita, Allah menyelamatkan kita, melindungi kita. Apapun di dalam rububiyah Allah, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah. Hanya Allah yang melakukan itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berbuat, la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam segala perbuatan Allah. Maka itulah yang disebut dan dinamakan dengan tauhid rububiyah, yang maknanya meyakini dan mengimani di mana Allah Azza wa Jalla esa di dalam segala perbuatannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan itu. Silahkan kita menyebutkan, kaum muslimin, apapun perbuatan Allah, rububiyah Allah Azza wa Jalla, maka di situ hanya Allah yang melakukannya, wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah di dalam perbuatannya tersebut. Dikarenakan yang melakukan perbuatan Allah Subhanahu wa taala tersebut hanya Allah, tidak ada sekutu bagi Allah dan tidak ada yang lain yang melakukan itu, menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta, menurunkan hujan,
memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, apapun perbuatan Allah Azza wa Jalla, di sana kita meyakini Allah tidak ada sekutu bagi Allah. Karena tidak ada sekutu bagi Allah di dalam perbuatan Allah, maka kewajiban kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam penghambaan diri kita kepadanya. Karena Allah satu-satunya yang melakukan segala perbuatan Allah. Tidak ada selain Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah di dalam segala perbuatannya itu. Maka dari situlah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kita punya kewajiban hanya berubudiyah kepada Allah. Maka kita pun dikarenakan dalam perbuatan Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya, tidak ada sekutu bagi Allah, maka begitu juga dalam perbuatan kita, penghambaan diri kita, kita hanya menghambakan diri kita kepada Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah di dalam penghambaan diri kita tersebut. Maka inilah ikhwatal iman yang disebut oleh para ulama dengan tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam perbuatan kita. Perbuatan kita ketika kita menghambakan diri, berubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla, maka itulah yang disebut dan dinamakan dengan tauhid uluhiyah, atau dinamakan juga dengan tauhid al-ibadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Kata Allah Azza wa Jalla, wa annal masajida lillah, dan ketahuilah bahwasanya tidak ada tempat yang berhak untuk kita sujud. Tidak ada yang kita lakukan, perbuatan kita menghambakan diri kita sehingga kita bersujud di hadapannya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kita berdoa, memohon, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya doa adalah ibadah. Maka ketika kita berharap, ketika kita berdoa, maka berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nilai ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ketika di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau berdoa, maka berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah di dalam peribadatan yang kita lakukan, maka itulah yang disebut dan dinamakan dengan tauhid uluhiyah. Sebagaimana Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah Rabb yang menciptakan, yang menghidupkan, yang memberi rezeki, dan Allah satu-satunya esa di dalam segala perbuatannya. Makanya kita hanya menyembah kepadanya dan tidak menghambakan diri kita kepada selainnya. Maka dia itu, yaitu Allah Azza wa Jalla, esa di dalam segala nama dan sifatnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat yang tidak dimiliki oleh selainnya. Maka di sana kita berkewajiban meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala sifatnya.
Makanya dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada selain Allah yang memiliki sifat seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kita yakini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, maka Allah azza wa jalla esa di dalam sifat-sifatnya tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sifatnya tersebut. Maka inilah yang dinamakan dan diistilahkan oleh para ulama dengan istilah tauhid asma was sifat, yaitu keyakinan akan keesaan Allah di dalam nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, hakikat penjelasan daripada apa yang kita istilahkan dengan istilah tauhid, yaitu meyakini keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, di dalam rububiyahnya, di dalam rububiyah Allah, segala perbuatan Allah azza wa jalla la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah di dalam perbuatannya. Karena Allah esa di dalam perbuatannya, maka kita pun mengesakan Allah di dalam penghambaan diri kita kepadanya. Kalaulah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada selain Allah azza wa jalla sekutu bagi Allah di dalam perbuatannya, sebagaimana yang diyakini oleh sebahagian orang-orang kufar, maka kaum muslimin ketika ada sekutu bagi Allah di dalam perbuatannya, maka sebagaimana Allah berhak untuk kita sembah, maka sekutunya itu juga memiliki hak untuk kita sembah. Namun karena tidak ada sekutu bagi Allah di dalam perbuatannya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang mengatur alam semesta, maka hanya Allah lah yang harus dan wajib kita sembah dan ibadati. Makanya kaum muslimin, para ulama mengistilahkan di mana tauhid rububiyah mewajibkan untuk dilakukannya tauhid uluhiyah. Kenapa hanya Allah yang kita sembah? Kenapa hanya kepada Allah kita meminta? Karena yang dapat melakukan apa yang kita minta tersebut di dalam segala perbuatan Allah azza wa jalla, hanya Allah la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah kaum muslimin lahirnya istilah dan uraian para ulama di dalam pembahasan tauhid, apa yang kita kenal dengan istilah tauhid rububiyah, kemudian ada tauhid uluhiyah, dan ada yang disebut dan dinamakan dengan tauhid asma was sifat. Bapak dan Ibu, dalam tauhid rububiyah, yaitu keyakinan akan keesaan Allah di dalam segala perbuatannya, sesungguhnya mayoritas manusia tidak dapat mengingkari hal tersebut. Mayoritas manusia, kita tidak mengatakan seluruhnya, tapi pada umumnya manusia, bahkan termasuk kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang musyrik Quraisy, yang kita tahu mereka mengibadati selain Allah. Mereka adalah kaum yang menyembah berhala. Bahkan mereka memiliki sembahan-sembahan selain Allah yang mereka beri nama. Allah ceritakan di dalam Al-Quran, Lata, Uzza, Manna, Hubal,
dan nama-nama yang mereka buat untuk sembahan mereka ketika mereka menyembah kepada selain Allah. Namun, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kaum muslimin, ketika mereka mengibadati Lata, mengibadati Uzza, dan berhala-berhala mereka tersebut, apakah dikarenakan mereka meyakini bahwasanya Lata, Uzza, Manna, dan berhala-berhala itulah yang menciptakan mereka? Sama sekali tidak, Bapak. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala in sa'altahum, kalau engkau tanyakan kepada mereka, apakah Lata yang menciptakan mereka? Apakah Uzza yang menciptakan mereka? Pasti mereka mengatakan tidak. Pasti mereka la yaqulunna Allah. Pasti mereka mengatakan bahwasanya yang menciptakan mereka adalah Allah. Karena mereka secara naluri dan akalnya sebagai manusia, mereka tidak bisa mengingkari. Justru mereka sangat faham, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya yang mereka lakukan itu ketika mereka berdoa, meminta, menyembah, sujud kepada berhala-berhala tersebut, bukan karena keyakinan mereka bahwasanya berhala-berhala itulah yang menciptakan mereka. Bukan. Akal mereka masih mengatakan, naluri hati mereka masih mengakui. Justru mereka sadar bahwasanya merekalah yang membuat berhala itu. Kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, kita sering mendengarkan kisah di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Ibrahim yang juga berhadapan dengan kaum yang menyembah berhala. Sering kita mendengarkan kisah ini. Ketika mereka pergi, maka datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika itu masih muda. Lalu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang selalu mereka sembah dan meninggalkan satu berhala besar. Lalu kapak yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk menghancurkan berhala-berhala itu disandarkan oleh Nabi Ibrahim di samping berhala yang besar yang ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan saat mereka kembali dan melihat tempat ibadah mereka, berhala-berhala mereka telah porak-poranda. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka tahu. Bahkan dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, Allah ceritakan, mereka langsung menuju kepada seseorang yang mereka yakin inilah yang melakukan. Fatan yuqalu lahu Ibrahim. Ada seorang pemuda yang dinamakan dengan Ibrahim. Maka diseretlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibawalah Nabi Ibrahim tanpa kata-kata, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka Nabi Ibrahim kemudian hanya menunjuk berhala besar yang di sampingnya ada kapak tersandar. Tidak perlu berkata. Akal dan hati mereka pasti mengatakan. Seolah-olah Nabi Ibrahim mengatakan dan membuat bahwasanya berhala yang besar itulah mungkin yang menghancurkan. Kan begitu. Dan pasti hati mereka, siapapun di antara mereka, pasti mengakui mana mungkin. Nah disinilah kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah. Sebenarnya nurani mereka, hati mereka mengakui. Sebagaimana iblis, tidak ada yang lebih dahsyat kekufurannya daripada iblis, yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan sebagai aduwwum mubin. Bagi kita dia adalah musuh. Iblis, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, bagaimana keingkaran iblis. Tapi lihat pengakuan iblis yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, Allah ceritakan di dalam Al-Quran, ya iblisu ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadai
Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, wahai iblis, apa yang membuat engkau tidak mau sujud kepada apa yang aku perintahkan? Yaitu sujud kepada Adam yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, ada satu syubhat ketika orang-orang melontarkan kerancuan di mana iblis tidak mau sujud kepada Adam, katanya, dan ini syubhat, ini adalah karena kuatnya tauhid iblis. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Kenapa kuat tauhid iblis? Karena dia tahu bahwasanya sujud hanya boleh kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ada yang mengatakan seperti itu, dan ini adalah sebuah syubhat kerancuan yang dilontarkan oleh orang-orang orientalis, ingin melemahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Padahal para ulama menyebutkan, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang tadi kita katakan tentang tidak bolehnya sujud kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla, ini adalah sujud ibadah. Makanya para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan makna ayat yang terdapat di dalam surat yang menceritakan tentang keengganan dan ketidakmauan iblis sujud kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sesungguhnya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat dan iblis termasuk untuk sujud kepada Adam, yakni sujudul ikram wa ta'zim. Maksudnya di situ bukan sujud mengibadati, tapi adalah sujud untuk menghormati dan memuliakan. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar iblis juga ikut sujud pada Adam yang Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan, maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, iblis tidak mau. Bukan karena seperti yang dikatakan dalam kerancuan, dalam syubhat tadi, bahwasanya iblis mempertahankan akidahnya, bukan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala pertanyakan, apa yang menghalangimu untuk sujud? Apa yang membuat engkau tidak mau sujud? Lalu kemudian, ikhwatal iman, apa kata iblis? Dia mengatakan, ana khairum minhu. Inilah penyebabnya. Keangkuhan dan kesombongan iblis. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Baqarah, aba wastakbar. Iblis angkuh, sombong. Dan itulah yang membuat dia tidak mau mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bukan seperti yang mereka katakan. Keteguhan tauhidnya, keteguhan iman, enggak. Tapi kesombongannya lah. Walaupun seperti tadi kita katakan, seperti orang-orang Quraisy, musyrik, ya, dan seperti kaum yang ada di zaman Nabi Ibrahim, secara akal dan naluri mereka sadar bahwasanya yang mereka sembah itu bukanlah yang menciptakan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan terkait orang-orang musyrik Quraisy, Allah mengatakan la yaqulunna Allah. Kalau kita tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Pasti mereka menjawab Allah. Sebagaimana iblis ketika dia mengatakan, ana khairum min. Aku lebih mulia dari dia. Masa aku harus menghormatinya? Itu kira-kira maknanya, Pak. Karena sujud yang Allah perintahkan adalah sujud ikram wa ta'zim, bukan sujud ibadah. Baik, apa kata iblis? Lalu iblis mengatakan, khalaqtani min nar. Kita garis bawahi, Pak, kata-kata khalaqtani. Iblis sombong. Dan dia mengatakan, ya Allah, engkau ciptakan aku dari api. Pengakuan iblis mengatakan bahwasanya dia diciptakan oleh Allah. Siapa sang pencipta dia? Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sementara dia, yaitu Adam, engkau ciptakan dia dari tanah. Kesombongannya lah
Walaupun secara nurani mereka tidak bisa mengingkari kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah. Makanya ketika Allah murka kepada iblis, iblis kemudian berikrar, "Tsumma la'aghwiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Apa kata iblis? Iblis akan menggoda manusia setelah Allah murka kepada iblis. Lalu iblis mengatakan, "Aku akan goda manusia dari segala sisi. Min baini aydihim, dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang, dari kanan, dari kiri." Akan digoda oleh iblis dari segala penjuru. Dan iblis menyadari, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya program iblis ini butuh jangka waktu yang panjang. Iblis punya jangka waktu yang panjang untuk menyesatkan umat manusia. Maka untuk menjalankan program dia ini, dia butuh umur. Makanya di dalam Al-Quran kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa kata iblis kemudian? Iblis mengatakan seperti diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, Rabbi. Dia memanggil Allah dengan kata-kata Rabb. Wahai zat yang maha agung, yang telah menciptakan aku. Ya Rabbku, kata iblis, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, tangguhkan umurku sampai hari kiamat. Kepada siapa dia meminta, Pak? Karena dia tahu yang dapat melakukan itu hanya Allah. Kuffar Quraisy. Allah Subhanahu wa taala juga ceritakan dalam Al-Qur'an. Wa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Saat mereka berada di tengah lautan, berhadapan dengan ombak dan badai, terkatung-katung di lautan, sehingga mereka penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Dalam kondisi genting ini kaum muslimin, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa idza rakibu fil fulki da'awullah. Saat mereka berada di tengah lautan, dihadang oleh badai dan ombak, maka pada waktu itu mereka berdoa hanya kepada Allah. Karena sesungguhnya naluri mereka, akal mereka, seperti juga iblis mengetahui yang dapat menyelamatkan mereka hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat memanjangkan umur iblis, yang dapat menangguhkan untuk tidak mematikan iblis hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan da'awullah. Mereka berdoa kepada Allah. Walamma najau ilal bar idza hum musyrikun. Tapi lihat, ketika mereka selamat sampai ke tepian, hilang kecemasan ketakutan mereka, terombang-ambing di tengah lautan, seketika mereka sampai di daratan. Ketika kapal mereka telah berlabuh, idza hum musyrikun, mereka kembali kepada kesyirikan mereka. Maka disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kendati pun sebagaimana kita katakan, manusia pada umumnya secara akal dan nurani tidak dapat mengingkari akan rububiyah Allah, kebesaran dan keagungan Allah di dalam segala perbuatannya, dan Allah esa di dalam perbuatannya. Tetapi ketika mereka tidak patuh kepada apa yang Allah perintahkan, dalam apa yang harus mereka lakukan sebagai seorang hamba, di mana iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud, dia tidak mau sujud. Manusia seperti orang-orang Quraisy dihimbau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka meninggalkan sembahan-sembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala dan hanya beribadah kepada Allah. Secara naluri mereka, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, walaupun mereka mengakui kebesaran Allah dan mereka tahu itu, sadar, tetapi
kekufuran mereka tidak membuat mereka tunduk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sehingga apa yang mereka yakini di dalam rububiyah Allah ketika tidak melahirkan uluhiyah kepada Allah, penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla, ketundukan kepada perintah Allah, maka tidaklah menjadikan mereka menjadi seorang hamba yang beriman. Makanya ketika iblis, walaupun iblis mengakui Allah menciptakannya, ya, tetapi ketika iblis tidak tunduk kepada perintah Allah Azza wa Jalla, apa kata Allah? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tidak mengantarkan mereka kepada iman. Makanya kaum muslimin hanya tauhid uluhiyah, yaitu apa yang kita lakukan. Ketika kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan kita, di dalam penghambaan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang menjadikan kita menjadi seorang mukmin. Disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, kewajiban kita sebagai hamba Allah. Di samping ketika kita sebagai seorang hamba meyakini kebesaran Allah Azza wa Jalla dan Allah Tabaraka wa Ta'ala juga esa di dalam sifat sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang seumpama dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat yang mulia yang hanya dimiliki oleh Allah. Tidak ada selain Allah yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam sifatnya. Maka inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah yang disebut dan dinamakan dengan tauhid asma wa sifat. Itulah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Hakikat daripada tauhid dan apa dari bagian tauhid itu yang mengantarkan kita menjadi seorang mukmin. Bukan hanya keyakinan akan kebesaran Allah di dalam perbuatannya, di dalam ketika Allah menciptakan. Itu tidak cukup. Sebagaimana itu diyakini oleh orang-orang kufar Quraisy. Dan inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dakwahnya para anbiya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim ingin membungkam apa yang mereka lakukan, membungkam mulut mereka atas apa yang mereka lakukan ketika mereka menyembah berhala, secara akal dan nurani mereka tidak bisa menerimanya. Tapi lihat keangkuhan dan kesombongan serta kekufuran merekalah yang membuat mereka tidak tunduk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menunjuk kepada berhala yang besar, yang di sampingnya ada kampak, mereka tidak bisa membantah. Justru itu akan menjadikan mereka mencabik baju di dada mereka sendiri. Mengakui bahwasanya tidak mungkin. Kalau itu tidak mungkin melakukan itu, apalagi dia melakukan hal yang lebih besar. Untuk mengatur alam semesta dan yang lainnya. Sehingga kalian mengibadati, memuliakan, berubudiyah kepadanya. Makanya mereka tidak bisa berkata-kata kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dan akhirnya apa yang mereka lakukan? Keangkuhan mereka mendorong mereka untuk berbuat yang lebih zalim lagi. Dengan apa? Dengan akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, betapa banyak kisah-kisah para anbiya, bahkan juga para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in, ya, mengajak dan membuka cara berfikir orang-orang yang pada dasarnya hati dan akalnya tidak akan bisa membantah. Seperti kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dalam kisah Ummu Sulaim. Siapa itu Ummu Sulaim? Ummu Sulaim adalah ibunya Anas bin Malik. Di mana Ummu Sulaim menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Malik.
fa aslamat. Ummu Sulaim ini berasal dari wilayah daerah Madinah. Setelah menikah, dia dibawa oleh suaminya Malik ke sebuah kampung. Fa aslamat. Setelah dia mendengar kabar tentang Rasulullah SAW, maka dia masuk Islam. Dan ketika dia seorang istri beriman, sementara suaminya kafir, famfasakhan nikah, maka batallah nikahnya. Marahlah Malik yang ketika itu mereka telah memiliki anak yang bernama Anas. Marahlah Malik dan akhirnya Ummu Sulaim membawa anaknya Anas kembali ke kampungnya ke Madinah. Sampai di Madinah, dia pun menyerahkan anaknya berkhidmat untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu kita kenal dengan khadimun Nabi, yaitu seorang anak pemuda yang menyiapkan segala kebutuhan Nabi SAW, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kebersamaannya bersama Nabi, makanya Anas bin Malik termasuk dari salah satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Itulah Anas bin Malik. Ketika Ummu Sulaim telah menyerahkan anaknya kepada Nabi, ada seorang pemuka Madinah, yaitu Abu Talhah. Di mana Abu Talhah ini datang meminang Ummu Sulaim. Ketika Abu Talhah, seorang pembesar Madinah, dari kalangan bangsawan, dari kalangan orang kaya, terpandang, maka dia kemudian meminang Ummu Sulaim. Lalu kemudian kaum muslimin, apa kata Ummu Sulaim? Ya Abu Talhah, wahai Abu Talhah, a'lamu annaka rajulun in khatabta lam turad. Wahai Abu Talhah, aku menyadari, aku tahu engkau adalah seorang pembesar yang dikagumi oleh anak-anak gadis Madinah. Engkau adalah seorang laki-laki, bila engkau mengajukan lamaran, maka tidak ada yang akan menolak lamaranmu. Walakin innani imra'atun muslimah. Akan tetapi wahai Abu Talhah, aku adalah seorang wanita muslimah. Itulah yang menghalangi Ummu Sulaim, sehingga Ummu Sulaim tidak bisa menerima pinangan Abu Talhah. Maka kemudian Abu Talhah tidak langsung mundur. Abu Talhah kemudian mengatakan kepada Ummu Sulaim dan meminangnya, apabila Ummu Sulaim menerima pinangannya, walaki nisfu mali, aku akan berikan setengah hartaku. Kembali diulangi oleh Ummu Sulaim bahwasanya tidak ada yang bisa menghalangi dia menerima pinangan Abu Talhah selain daripada imannya. Wa anta rajulun kafir, sementara engkau tidak beriman. Itu kata Ummu Sulaim. Lalu kemudian Ummu Sulaim mengatakan, wahai Abu Talhah, ata'lam annal ilaha alladhi ta'bud. Tahu enggak engkau bahwasanya ilah yang engkau sembah? Karena Abu Talhah ketika itu musyrik, menyembah berhala. Innama hiya khashabun sana'ahu Banu Najjar. Wahai Abu Talhah, tidakkah engkau sadar bahwasanya berhala yang engkau sembah itu hanya sebongkah kayu yang dipahat oleh Banu Najjar. Ada satu kaum yang terkenal dengan kepandaian memahat. Marah Abu Talhah, lalu kemudian dia tinggalkan. Beberapa lama setelah itu kembali Abu Talhah, penasaran, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kembali dia mengajukan lamarannya kepada Ummu Sulaim. Ya. Lalu kemudian dia katakan, apabila engkau menerima pinanganku, a'taitu kamali, aku akan serahkan seluruh hartaku. Kembali Ummu Sulaim mengulangi perkataannya tadi. Sampai akhirnya Ummu Sulaim mengatakan, wahai Abu Talhah, sadar gak engkau bahwasanya berhala yang engkau sembah innama hiya khashabun sana'aha Banu Najjar.
Berhala yang kau sembah hanyalah sebongkah kayu yang dipahat oleh Banu Najjar. Lalu kata Ummu Sulaim, dia tambahkan kata-katanya, Pak. Dia katakan, "Lau aharaqta lahtaraqat." Allahu akbar. Kata Ummu Sulaim, "Wahai Abu Talha, itu hanya sebongkah kayu. Bila mana engkau sulut api, lahtaraqat, kayu itu akan terbakar. Bagaimana dia akan bisa menyelamatkan dirimu, memberikan keselamatan pada dirimu untuk menyelamatkan dirinya dari sulutan api saja dia tidak mampu." Merasa tertampar Abu Talhah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, langsung kemudian Abu Talhah mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul." Maka kemudian barulah Ummu Sulaim menerima pinangan Abu Talha. Disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Gunakan hati dan nurani kita tersebut. Ketika kita menyadari kebesaran dan keesaan Allah dalam rububiyahnya, maka disitulah mengantarkan kita untuk mengesahkan Allah di dalam uluhiyahnya, dalam peribadatan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertauhid dan menjauhkan kita dari kesyirikan, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Dan kita mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas kesalahan dan kekhilafan kita di dalam kehidupan kita kepada Allah yang telah menciptakan kita, yang hanya kepadanya harusnya kita tunduk dan patuh serta menghambakan diri kita. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga keistiqomahan untuk kita hingga akhir hayat kita dan mewafatkan kita dalam keadaan bertauhid. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.